Assalamualaikum adik-adik fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Semoga kita tetap semangat dan selalu sehat ya. Contohnya seperti ini. Bila ada dua mobil yang beratnya sama namun berbeda kecepatan, misalnya mobil yang satu 30 km per jam dan mobil kedua 60 km per jam. Tentu saja mobil kedua yang akan sukar untuk dihentikan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena semakin tinggi kecepatan, maka semakin besar pula momentum yang ada pada mobil kedua itu. Di mana momentum berbanding lurus dengan kecepatan dan massa benda. Secara matematis kita bisa menuliskannya menjadi P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Jika kita membahasakannya, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, maka semakin besar momentumnya. Nah, salah satu besaran yang erat kaitannya dengan momentum adalah impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, persamaan impuls dapat ditulis I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dalam satuan Newton sekon, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam satuan sekon. Lalu, kita membahas tentang hubungan momentum dan impuls. Impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Jadi contohnya, misal kita sedang memantulkan sebuah bola, maka akan terjadi perubahan momentum di benda tersebut, yang dengan ini kita sebut sebagai impuls, yang rumusnya adalah I sama dengan delta P, di mana delta P ini adalah perubahan momentum, yaitu P2 sama dengan P2 dikurang P1, di mana P1 sama dengan momentum awal, yaitu mv1, P2 sama dengan mv2 atau momentum akhir. Atau dengan ini kita sebut delta P sama dengan P2 kurang P1 yang telah saya sebutkan sebelumnya, berarti mv2 dikurang mv1, yang dengan ini merupakan perubahan momentum. Apabila ada dua buah benda yang saling bergerak ataupun salah satunya diam dan sempat bertabrakan, maka kedua benda ini dikatakan bertumbukan, dan peristiwa tumbukan selalu berhubungan dengan hukum kekekalan momentum, atau selalu terjadi hukum kekekalan momentum pada benda yang bertumbukan, di mana rumus yang berlaku yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, yang dengan ini di ruas kiri adalah momentum sebelum tumbukan dan di ruas kanan momentum setelah tumbukan. Nilai perbandingan antara nilai selisih kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan kita sebut dengan koefisien restitusi, yaitu disimpulkan dengan E sama dengan minus V1 aksen kurang V2 aksen dibagi dengan V1 dikurang V2. Nilai koefisien restitusi menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan lenting sempurna. Dikatakan tumbukan lenting sempurna apabila ketika dua buah benda saling bertumbukan, maka setelah tumbukan, arah geraknya akan berlawanan. Kemudian, syarat terjadinya tumbukan apabila tidak adanya energi yang hilang. Maka demikian, berlaku hukum kekekalan momentum
berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan besar koefisien restitusinya adalah 1 atau E sama dengan 1. Kemudian, pada tumbukan lenting sebagian, contohnya adalah bola karet yang kita jatuh bebaskan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V. Maka pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tidak lagi berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang pada saat bola terpantul ke atas kembali. Kedua benda ini tidak menyatu setelah tumbukan. Nah, besar koefisien restitusinya antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya seperti ini. Apabila ada sebuah peluru yang ditembakkan ke balon karet, maka setelah tumbukan, balon akan menyatu dengan peluru tadi. Maka pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum seperti pada tumbukan lenting sebagian, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan, yang dengan ini kecepatan akhirnya sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, di mana koefisien restitusinya adalah 0. Jadi kita bisa mencari kecepatan akhirnya melalui persamaan V aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam fisika, salam saintik, salam eksperimen. Dadah adik-adik.